Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ya di mata kuliah kita Sistem Security. Kali ini kita akan membahas tentang kriptografi ya, kriptografi. Jadi pokok bahasa ini sangat menarik karena ini yang menjadi basic dari ransomware ya, yaitu sejenis malware yang dia mengenkripsi data-data kita dan kemudian dia minta tebusan kepada kita untuk membuka data kita kembali ya. Dan ketika video ini buat, ini lagi hangat-hangatnya, lagi panas-panasnya salah satu kasus dari bank syariah terbesar di Indonesia yang kena hack sistemnya, kena bobol dan di-encrypt ya. Silakan Anda cari beritanya, itu sangat menarik dari sisi sistem security ya. Oke, baik, kita akan mulai materi kita ya. Jadi kriptografi itu adalah sebuah teknik ya atau cara untuk mengamankan komunikasi dari pihak ketiga ya. Jadi seharusnya itu tidak boleh ada pihak ketiga, hanya boleh ada dua pihak yang berkomunikasi ya, pihak pertama dan pihak kedua, pengirim dan penerima. Sudah itu aja, nggak boleh ada pihak ketiga. Oke ya. Kemudian kriptografi ini fungsinya adalah untuk memastikan kerahasiaan data, integritas data, dan keaslian data. Jadi ini tiga hal yang harus diproteksi dari sebuah data ya atau informasi gitu. Kemudian, nah itu untuk melindungi sensitive information ya. Ketika dia disimpan, ketika dia dikirimkan atau dalam proses dari unauthorized access, dari akses yang tidak diizinkan atau dari pihak ketiga yang tadi saya sampaikan. Oke, itu disebut dengan kriptografi ya. Nah, Anda mungkin lebih mengenalnya dengan istilah enkripsi dan dekripsi, encrypt dan decrypt ya. Jadi seperti prosesnya. Kita punya plain text atau kita punya data yang bisa dilihat oleh mata biasa ya, mata biasa. Kemudian melalui sebuah proses enkripsi itu akan mengubah data tersebut menjadi ciphertext. Ciphertext ini adalah data yang tidak bisa terbaca oleh manusia biasa, gitu ya. Nah, proses pengubahan ini disebut dengan enkripsi. Oke ya. Jadi enkripsi adalah proses merubah plain text menjadi ciphertext. Dan sebaliknya, proses merubah ciphertext menjadi plain text disebut dengan deskripsi. Ya, decrypt ya. Kemudian untuk melakukan encrypt dan decrypt itu pasti ada algoritmanya. Ada algoritma untuk melakukan ini dan membutuhkan key, membutuhkan kunci. Kalau kuncinya nggak sama yang digunakan untuk mengencrypt dan mendecrypt, maka dia nggak bisa balik lagi datanya, nggak bisa dibaca datanya. Itu intinya, ya. Oke, kemudian ada dua jenis enkripsi, yaitu yang pertama adalah simetrik. Simetrik itu menggunakan kunci yang sama untuk encrypt dan decrypt. Ya, jadi kunci untuk melakukan enkripsi dan dekripsi itu menggunakan kunci yang sama. Ya, nah ini bahayanya kalau kuncinya ketahuan sama pihak ketiga, ya sudah dia bisa membuka ciphertext-nya, gitu ya. Contohnya menggunakan ini apa? IS, dash dan triple dash, itu yang saat ini masih digunakan, ya. Gitu. Kemudian ada lagi yang namanya asymmetric encryption. Itu tidak sama kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan melakukan deskripsi, itu tidak sama. Ya, kalau enkripsi dia menggunakan namanya public key, kalau dekripsi dia menggunakan secret key. Ya, nah public key itu nanti kan kita bahas di belakang. Ya, di sini yang menggunakan adalah RSA dan ACC enkripsinya. RSA ini adalah enkripsi standar dari perbankan yang digunakan sampai saat ini. Ya, kemudian ada hashing. Hash itu sebenarnya dia bukan enkripsi, tapi dia itu sebuah cara atau metode untuk merubah sebuah plain text menjadi kode yang tidak terbaca. Tapi dia fixed size output. Jadi outputnya akan selalu sama panjangnya. Gitu. Baik itu inputnya mau 1 karakter, 100 karakter, outputnya pasti sama. Nah, itu yang disebut dengan hash. Dan hash ini tidak bisa dibalikin lagi. Kayak enkripsi. Kalau enkripsi kan dia plain text atau data yang bisa dilihat oleh manusia, kemudian dengan algoritma tertentu dilakukan enkripsi, jadilah dia ciphertext. Ciphertext kemudian dilakukan dekripsi dengan algoritma yang sama dengan key yang telah ditentukan,
jadilah dia plain text lagi. Tapi kalau hashing nggak bisa seperti itu. Plain text, dilakukan proses hashing, dia akan menjadi hashtag. Ya sudah, selesai. Nggak bisa dibalikin lagi. Ya. Contohnya apa? MD5, terkenal ya. SHA-1, SHA-2, ada CRC32. Itu hashing yang terkenal. Jadi hashing ini sebenarnya dia bukan enkripsi. Ya. Dia hanya merubah saja. Dan dia nggak bisa dibalikin lagi. Ya, oke. Cuman hash ini dia punya kelemahan. Dia punya kelemahan yaitu apa? Ketika yang di hash adalah inputnya sama, maka hasil hashnya juga akan sama. Ya, contohnya, biasanya hash ini sering sekali digunakan pada password, ya, pada password. Ya, mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana cara mengetahui passwordnya kalau kita nggak bisa balikin lagi ke aslinya, ya? Jadi nggak usah diketahui passwordnya. Jadi ketika user registrasi, dia masukin password, misalnya passwordnya 123. Kemudian dilakukan proses hashing, jadilah dia ABC. Disimpan dalam database dalam bentuk ABC. Ketika user login, masukin password 123. Dilakukan proses hashing, jadinya ABC, di-compare dengan database. Sama nggak ABC-nya? Oh ternyata sama, maka usernya bisa login. Gitu ya. Jadi sebenarnya sistem nggak tahu password aslinya itu apa. Gitu ya. Jadi kalaupun database Anda kebobol, dia nggak bisa diketahui password aslinya yang dari hash ini apa sih, itu nggak tahu. Terus mungkin ada yang bertanya, Pak, di internet itu ada yang namanya apa namanya MD5 decryptor. Ya, jadi untuk mengdekrip membalikan MD5. Tadi kan saya bilang nggak bisa dibalikin lagi. Kok ada di internet website yang membuat MD5 decryptor? Nah, itu sebenarnya dia itu melakukan proses hashing. Dan dia punya plain text, kemudian dia di hashing, kemudian menjadikan apa namanya sebuah nilai hashtag. Kemudian dia buat banyak sekali. Nah, kemudian Anda compare hashtagnya, hashtag milik Anda, kemudian Anda masukkan ke dalam websitenya mereka, kemudian mereka akan lihat mereka punya nggak data itu. Oh, kalau ternyata mereka punya, maka akan muncul plain text-nya. Jadi sebenarnya itu nggak dibalikin lagi, tapi kebetulan aja mereka memang melakukan proses yang sama hashing dengan MD5 dan kebetulan MD5-nya itu juga Anda gunakan untuk hashing password Anda misalnya. Jadi di sini faktornya adalah kebetulan. Kalau password Anda cukup kompleks, Anda coba dites di sana, nggak akan muncul itunya apa namanya plain text-nya. Itu hanya untuk common password saja. Ya, jadi seperti itu prosesnya. Jadi dia nggak dibalikin, tapi memang dia membuat apa namanya hashing. Dia bikin sendiri, kemudian hasilnya di-compare. Kalau kebetulan ada di database-nya dia, maka bisa dimunculin plain text-nya. Tapi kalau nggak ada, ya sudah selesai. Ya. Nah, untuk menambah kompleksitas si hash tadi, ada namanya salt. Salt itu untuk menambahkan unique value, ya, yang tambahkan di input data. Jadi gini ceritanya. Ini contohnya. User A, dia passwordnya P4S5W3RDZ misalnya. Kemudian oleh sistem Anda dilakukan hashing sehingga menghasilkan F4C31AA. Oke ya, ini simpan dalam database. User B, kebetulan dia memiliki password yang sama, P4S5W3RDZ. Ketika dilakukan hashing, maka outputnya juga sama dong, karena inputnya kan sama. F4C31AA. Ini simpan dalam database. Nah, kemudian database Anda itu kebobol. Ada orang bisa mendownload, istilahnya di dump database Anda, dilihat, loh ini kok ada hash-hash yang seperti ini, ya. Kemudian kebetulan dia dimasukin ke misalnya kayak ada dia hash apa MD5 decryptor. Nah, ketahuanlah passwordnya ini. Maka setiap user yang hashnya ini pasti passwordnya ini, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, untuk mengamankan ini tambahkan dengan salt. Salt itu menambahkan sebuah random value. Misalnya untuk user A, random value-nya adalah ET52ED. User B, random value-nya adalah YE5SF8, ya. Nah, jadi ini Anda tambahkan bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah, terserah Anda, ya. Pokoknya ada random value sehingga nilainya ini akan berubah. Maka hasil hashingnya juga akan berubah. Anda perhatikan di sini, hasil hashingnya berbeda karena adanya salt ini, ada tambahan ini. Begitu. Lalu bukan ada yang bertanya, loh Pak, kalau ada saltnya, lalu bagaimana ketika saya mau mengcompare datanya?
Ketika user registrasi, dia masukin passwordnya, tambahin dengan salt, jadilah hash yang unik. Ketika dia login, bagaimana saya tahu saltnya apa? Nah, jadi salt ini juga harus disimpan di dalam database Anda agar tahu, oh si user A ini saltnya ini. Jadi ketika Anda melakukan hashing lagi ketika user login, maka Anda harus tahu saltnya ini kemudian di-append di mana? Depankah, belakangkah, tengahkah? Nah, seperti itu. Ya, itu hanya Anda yang tahu. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu ya. Yang bikin saja yang tahu. Oke. Kemudian untuk kriptografi juga ada di network protokol ya. Contohnya adalah HTTPS. HTTPS itu merupakan extension atau tambahan dari protokol HTTP. Tahu ya, yang untuk komunikasi data website ya HTTP itu ditambahkan TLS. Dulu namanya SSL, sekarang namanya TLS ya. Itu untuk mengenkripsi data. Jadi TLS ini dia fungsinya untuk mengenkrip data apa namanya website dari komputer Anda ke server dan sebaliknya. Nah, seperti itu. Nah, untuk melakukan enkripsi itu dibutuhkan ini dia menggunakan asinkronus ya. Asinkronus apa namanya encryption. Jadi dia punya 2 key, public key dan private key. Public key-nya dapat dari mana? Dapat dari namanya CA, Certificate Authority. Adalah sebuah lembaga yang dipercaya dalam mengeluarkan sebuah sertifikat ya. Ibarat kalau misalnya itu sertifikat rumah. Anda punya rumah, Anda nggak bisa dong bikin sertifikat sendiri. Harus ada lembaga yang dipercaya dalam mengeluarkan sertifikat itu. Contohnya kalau di negara kita namanya BPN atau kalau sekarang kalau namanya ATR kalau nggak salah. Nah itu, jadi sertifikat rumah atau tanah yang dikeluarkan oleh BPN atau TR itulah yang dipercaya, bukan buatan Anda sendiri. Meskipun Anda sebenarnya bisa dong membuat sertifikat sendiri, tapi itu nggak dipercaya sama publik, sama masyarakat Indonesia. Sama juga dengan ini. Jadi sertifikat authority ini adalah satu lembaga yang dia mengeluarkan sebuah sertifikat untuk apa? Untuk public key. Untuk public key ditanamkan di servernya. Jadi server yang dia protokolnya HTTPS, dia pasti punya certificate authority. Gitu. Dia pasti punya certificate yang dikeluarkan oleh CA. Nah, gitu ya. Biasanya ini kita melanggan ada bulanan, ada yang tahunan ya. Yang gratis ada nggak Pak? Ada yang gratis. Biasanya saya pakai Let's Encrypt ya. Let's Encrypt itu gratisan. Itu bisa diperpanjang. Dia bulanan tapi kita bisa diperpanjang. Gitu. Kalau beli lumayan lah ya, daripada pengeluaran ekstra kan mending kita cari yang gratisan saja. Oke. Jadi dia akan mengenkrip, nanti Anda bisa buktikan, Anda bisa lakukan sniffing di apa namanya komputer Anda bandingkan ketika Anda mengakses website yang menggunakan protokol HTTP dan yang menggunakan protokol HTTPS. Anda bandingkan hasilnya. Kalau Anda yang menggunakan HTTP, Anda cari apa namanya trafficnya yang menuju ke port 80 ya, kalau HTTP pakai port 80, kemudian Anda klik kanan, Anda pilih follow TCP stream, nanti akan muncul semuanya. Semua data Anda akan muncul. Sekalipun misalnya di sana itu ada username, password, misalnya Anda login ya, itu juga akan muncul. Tapi kalau Anda coba lakukan hal yang sama kepada server yang sudah menggunakan HTTPS, maka Anda nggak akan dapat itu. Anda akan dapat tulisannya bahasa planet, ya, terenkripsi. Anda nggak bisa baca itu. Nah, gitu ya. Karena sudah dienkripsi menggunakan TLS tadi. Oke ya, itu yang HTTPS. Kemudian ada lagi namanya SSH. SSH ini untuk remote access kepada server. Biasanya umumnya servernya server Linux ya. Pakai SSH itu kita kan ngirimin komen-komen aja. Jarang sekali kita remote server itu pakai graphical ya. Pakai apa namanya tampilan grafis itu jarang. Meskipun ada server Windows itu Anda bisa remote pakai RDP namanya. Remote Desktop Protocol ya. Cuman karena tampilan itu dia lebih lambat ya daripada kalau kita lakukan pakai komen, maka kebanyakan sistem administrator itu lebih suka pakai komen aja, kirimin komen-komen aja ya. Nah, kalau dulu itu ada namanya telnet. Ada telnet itu komen yang dikirimkan dari komputer kita ke servernya itu tidak dienkripsi, plain text. Kalau Anda sniffing pakai Wireshark akan ketahuan komen-komen apa saja. Begitu juga dengan FTP ya, file transfer protocol. Ini untuk mengupload misalnya file-file website yang sudah kita develop di local environment kita mau diupload ke server, itu bisa pakai FTP ya. Nah, itu pun juga dia tidak dienkrip. Jadi kalau Anda
menggunakan FTP, kemudian Anda sniffing juga, Anda kan tahu kelihatan di sana. Username-nya apa, password-nya apa, datanya apa, itu kelihatan semua. Nah, untuk mengamankan itu bisa menambahkan dengan SSH ya, SSH nanti jadinya SFTP, Secure FTP, atau juga namanya SCP, mungkin pernah tahu ya. SCP itu kayak FTP tapi dia sudah secure by default, secure copy namanya. Nanti Anda akan ketemu lagi dengan protokol lain namanya FTPS, FTP secure. Protokol enkripsinya berbeda, tapi intinya sama-sama adalah mengamankan komunikasi data FTP. Oke ya, itu yang SSH. Kemudian implementasinya, di mana aja sih implementasinya dari kriptografi ini? Umumnya database. Database itu digunakan untuk mengenkrip informasi-informasi yang sensitif. Ya, Pak, apakah boleh semua informasi yang ada dalam database saya enkripsi? Ya boleh-boleh saja. Tapi ingat, enkripsi ini dia membutuhkan proses tambahan untuk melakukan encrypt dan decrypt. Kalau sistem Anda nanti diakses oleh ribuan atau jutaan orang dalam waktu yang bersamaan, kayak misalnya Tokopedia atau online shop yang lain, nah itu proses encrypt ini bisa jadi masalah itu, karena akan semakin melambatkan sistemnya. User experience-nya akan jelek nanti kalau terlalu banyak itu. Jadi disarankan hanya sensitive information aja yang dienkripsi. Misalnya apa? Misalnya NIK, nomor KTP ya. Itu sensitive information enkripsi. Tanggal lahir misalnya. Kenapa Pak sensitive information, Pak? Karena seringkali orang itu menggunakan tanggal lahir sebagai PIN ATM. Nah, ya kan? Tuh, dan kerennya tanggal lahir itu ada di NIP-nya PNS. Wah, itu nggak bisa dienkrip kalau itu sudah. Makanya untuk yang PNS dilarang keras menggunakan tanggal lahir sebagai PIN ATM-nya. Pasti akan ketahuan. Ya, gampang dibobol. Kemudian biasanya apa? Password ya, password, username dan lain sebagainya. Intinya ada informasi yang sensitif itu yang perlu di-encrypt, tidak perlu semuanya. Kemudian operating system juga sudah menyediakan beberapa fitur enkripsi untuk mengamankan data ya. Kalau di Windows itu ada BitLocker, kalau di macOS ada File Vault, ada di Linux ada Lux ya. Kemudian Windows juga punya namanya encryption file system. Ini juga support NTFS ya. Kalau Anda cek di partisi Anda, NTFS itu ada encrypt ya. Jadi itu fungsinya kalau misalnya laptop Anda hilang, ada data yang sensitif di sana, kemudian orang yang mencuri itu nggak bisa membuka laptop Anda, biasanya harddisknya dilepas, ada yang dilepas, kemudian ditancapin di komputer lain. Itu kalau emang dia niat ngambil datanya. Nah, kalau Anda aktifkan enkripsi, maka itu nggak bisa dibuka. Tapi hati-hati ya, karena key-nya bisa berubah. Contoh saya pernah mengalami, saya menggunakan BitLocker waktu itu, kemudian Windows saya blue screen, BSOD ya, blue screen of death, nggak bisa diapa-apain lagi, terpaksa harus diinstal ulang, BitLocker saya nggak bisa dibuka lagi, gitu, karena mungkin kayaknya udah berubah, karena OS-nya sudah berubah, ya, itu hati-hati. Kemudian di berbagai aplikasi itu kayak tadi yang saya ceritakan di website itu juga harus menerapkan protokol-protokol enkripsi ya untuk mengamankan datanya. Di network juga tadi ada saya jelaskan, ada HTTPS, ada SFTP, ada FTPS, ada SSH. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai pada kesimpulan, kriptografi itu adalah teknik untuk mengamankan data. Ada namanya enkripsi, itu proses untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Kalau dekripsi, proses untuk merubah ciphertext menjadi plain text. Ya, ini namanya enkripsi dan dekripsi. Ada lagi tekniknya, caranya adalah simetrik dan asimetrik. Kalau simetrik itu dia menggunakan same key yang sama. Kalau asimetrik menggunakan different key to encrypt and decrypt. Jadi kalau asimetrik dia menggunakan namanya public key dan private key. Public key dikeluarkan oleh CA, Certificate Authority, private key-nya dimiliki oleh masing-masing aplikasi, misalnya browser. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi namanya hash. Hash ini sebenarnya bukan enkripsi, cuman dia fungsinya itu untuk mengkonvert, merubah teks menjadi fixed size output. Jadi meskipun Anda inputnya 1 karakter atau 10 karakter, outputnya akan sama. Ini kalau nggak salah 16 karakter atau 32 karakter gitu loh. Karakternya panjangnya itu sama. Gitu ya. Kemudian hash punya kelemahan, input yang sama pasti akan menghasilkan output yang sama ya. Untuk menghindari itu tambahkan dengan
salt. Salt itu menambahkan teks untuk merubah inputnya, sehingga nanti output hash-nya juga berbeda. Jadi saltnya ini setiap data dianjurkan, disarankan untuk berbeda, ya. Oke, kemudian di jaringan komputer juga ada protokol-protokol yang menggunakan kriptografi, ya. Contohnya di HTTPS, ada SSH, ada SFTP, FTPS, kemudian ada SCP. Nah, itu ya. Jadi untuk mengamankan data ketika ditransmisikan, ketika dikirimkan di jaringan komputer. Kemudian di operasi sistem juga ada fitur-fitur kriptografinya. BitLocker di Windows, FileVault di macOS, Lux di Linux, ya. Jadi itu untuk mengamankan data-data kita di komputer. Oke, demikian materi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.